Oke Ibu, selamat sore. Sore, Pak. Ya Alhamdulillah ya nampaknya Ibu pada datang semua ya. Iya. Kecuali tadi ada Ibu Erni, tadi saya jumpa di jalan mau ke sini, katanya dia agak terlambat. Dia bilang mau jemput kerbaunya dulu di sawah katanya. Jadi dia minta izin dulu agak terlambat. Oke Ibu, hari ini kita akan mulai materi pelajaran kita yang sebelumnya yaitu tentang cara-cara memahami lansia. Cuman sebelumnya saya mau tanya dulu Ibu, masih ingat ya pelajaran kita yang sebelumnya yang tentang pengertian lansia? Iya, Pak. Masih ingat ya? Nah, oke. Masih. Jadi saya mau tanya dulu nih kepada Ibu Linda, masih ingat ya pelajaran kita tentang pengertian lansia? Masih, Pak. Oke, masih. Ibu Erni juga masih ingat? Masih. Oke. Nah, oke Ibu. Jadi hari ini kita belajar tentang memahami lansia. Nah, jadi saya harap Ibu semuanya menyimak pelajaran kita hari ini bagaimana cara kita memahami lansia ya Ibu ya. Iya, Pak. Nah, harus benar-benar memahami apa lansia. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu di rumahnya siapa aja nih yang ada lansia di rumahnya? Awak, Pak. Oh ya, jadi Ibu Lastria ada lansia. Siapa Ibu? Mertua atau ibunya? Orang tua, Pak. Orang tua. Oke. Jadi lansia itu kita benar-benar harus memahaminya. Yang pertama sekali dari faktor biologis, karena para lansia itu kan dia sudah tidak kuat lagi kayak seperti yang kita muda-muda ya Ibu ya. Jadi ada perubahan-perubahan yang harus kita pahami dari perubahan biologisnya. Bu, kita harus benar-benar memahami lansia yang ada di sekitar kita Ibu, karena para lansia ini kan dia sudah berubah mulai dari fisiknya, pemikirannya, termasuk dari spiritualnya Ibu. Kemungkinan ada yang lansia ini yang suka mendekatkan diri kepada Tuhannya, seperti dia tiap hari rajinnya sholat, ada yang di masjid terus, atau yang bagi yang non muslim dia mungkin lebih sering membaca Alkitab, pergi sering ke gereja. Nah, jadi kita harus benar-benar memahami lansia-lansia ini Ibu. Jadi lansia ini benar-benar memiliki hak dan yang harus kita berikan kepada dia Ibu. Jadi jangan sampai kita sudah apa gitu, dia sudah tua nih, kita paksa-paksa terus bekerja, atau malah kita eksploitasi juga. So, kita suruh ada itu kita lihat di jalan ada yang kita suruh mengemis. Nah, jadi jangan sampai Ibu melakukan seperti itu ya, di rumah Ibu ya. Itu kalau giginya habis itu batu, Pak. Ya, jadi kalau bagi yang giginya habis itu termasuk salah satu permasalahan lansia ya, dari faktor biologisnya Ibu, dari fisiknya. Jadi dari biologisnya itu kan dia sudah tidak kuat lagi Ibu, dari kulitnya sudah keriput, giginya sudah keropos. Ya itu wajar karena memang begitulah kondisi lansia pada saat sekarang ini. Kalau Pak Ibu hati, Pak. Ibu jika hibah hati ya Ibu ya, jadi hibah hati itu masuk ke dalam faktor fisiknya Ibu, psikologisnya, maksudnya psikologisnya. Jadi Ibu, orang lansia ini dia tidak bisa kita kasarin. Kalau kita kasarin mungkin dia akan ngambek terus nangis, dia seperti anak-anak lah Ibu. Makanya banyak kondisi hal-hal yang seperti ini yang harus Ibu pahami di rumah ya, termasuk yang Ibu tanyakan tadi, yang suka ngambek atau suka hibah hati ya, kalau yang orang bilang di sini, itu adalah kita harus memahami dari faktor psikologinya Ibu ya. Ya, Pak. Oke, jadi untuk Ibu supaya lebih paham lagi untuk memahami lansia, saya akan memasang gambar seperti biasa. Kalau dalam bahasa kaminya itu disebut picture. Oke ya, jadi Ibu harus simak yang akan saya terangkan nanti Ibu ya. Ya, Pak. Pahami cara memperlakukan lansia. Nah, hari ini kita akan masuk mempelajari gimana cara-cara kita melayani lansia ya, yang ada di sekitar kita Ibu. Yang pertama itu kita harus benar-benar tidak menghina atau memberikan cap negatif terhadap lansia. Nah, sebenarnya untuk ini sebenarnya ingin mengajak Ibu untuk membacakannya, tapi karena kayaknya Ibu pada pada kurang semangat hari ini, jadi kita suruh dulu ya Ibu Erni untuk membacakan yang ini Ibu. Silakan baca Ibu. Yang nomor 2, Pak. Ya, yang nomor 2. Yang nomor 2, tidak mengucilkan, menghindari sikap sensitif. Misalnya mudah marah dan tersinggung. Ya, jadi maksudnya begini Ibu. Mungkin Ibu sering
ada dia lansia yang ada di rumah kita melakukan kesalahan nih. Nah, lalu kita bentak atau apa. Jadi jangan melakukan hal seperti itu di rumah kita, Bu. Maksudnya kita harus menghindari yang membentak atau memarahinya karena akan membuat dia menjadi hibah hati. Jadi itu maksudnya, Bu. Jadi benar-benar kita harus memahami hal tersebut. Atau kita juga jangan terlalu bersikap mengasihinya terlalu berlebihan, Bu. Karena kalau kita terlalu bersikap berlebihan, dia akan merasa dibati juga, Ibu. Maksudnya, oh minta-minta satua nih, terlalu di apa dimanjakan, terlalu dianu, dia juga akan protes, Ibu. Para lansia ini, jadi kita harus benar-benar memahami tentang psikologinya seperti ini, Ibu ya. Nah, jadi kita akan lanjut ke sini, Bu, cara menghadapi lansia yang sangat sulit perilakunya. Ini Ibu Linda coba dibacakan, Ibu. Ya. Poin pertama. Yang pertama tuh Pak, Ya. tetap menghormati dan menghargai lansia sebagai orang tua kita. Oke, lanjut, Bu, nomor 2. Bersikap sabar, bijaksana terhadap perilaku orang tua. Nah, jadi begini, Bu. Yang nomor 1 itu kita harus tetap benar-benar menghormati lansia karena dia memang adalah orang tua kita atau keluarga kita, ya tetap harus kita hormati. Nah, yang kedua itu bersikap sabar dan bijaksana terhadap perilaku orang tua lansia. Biasanya lansia ini di rumah itu benar-benar sangat sering melakukan kesalahan, Ibu. Mungkin saja ketika makan piring pecah atau gelasnya pecah atau kadang-kadang dia suka sibuk aja sendiri, Ibu. Nah, makanya kita harus benar-benar memahami hal seperti itu. Dan jangan pertama sekali kita harus jangan benar-benar tidak mengasarinya di rumah. Yang keempat yaitu melakukan pendekatan pribadi, misalnya dengan meminta nasihat pada orang tua lansia. Jadi agar lansia ini merasa terhormat atau kita hormati di rumah kita juga sering-sering meminta pendapat ke dia, ini, Bu. Walaupun sebenarnya pendapatnya itu kurang masuk ke dalam pikiran kita tuh, Ibu. Jadi kita tetap harus meminta pendapat kepada dia. Tujuannya agar dia merasa tetap dihargai di dalam rumah kita. Mungkin saja pemahaman yang diberikan dia itu juga bermanfaat untuk kita, Ibu ya. Ya, Pak. Yang kelima itu, ya silakan dibacakan lagi, Ibu Rini. Beri kesempatan terhadap apa yang disukai lansia, termasuk kapan ia mau mandi, apa yang ia makan, apa yang ia kerjakan, sepanjang tidak membahayakan dirinya. Tapi kalau tidak mau mandi, boleh tuh, Pak. Ya, jadi gini, Bu. Jadi berikan kesempatan apa yang ia sukai. Nah, jadi kalau dia misalnya dia mau mandi nih, tapi dia tidak mau mandi, kita tetap paksa-paksa. Ternyata setelah kita pahami, oh ternyata dia mau mandinya pakai air hangat gitu. Jadi Ibu harus memahami ini. Kenapa dia nggak mau mandi nih di rumah misalnya? Ternyata dia mau minta air hangat. Jadi Ibu harus tanyakan dulu, kenapa mah nggak mau mandi? Kenapa? Airnya dingin ya, atau lagi malas mandi ya, kita bujuk-bujuk. Misalnya kita suruh, oh ya direbusin air dulu ya, Ibu ya. Direbusin air hangat. Nah, setelah kita bujuk-bujuk seperti itu, dia akan mau. Yang pastinya jangan pernah untuk membentak lansia ini, Ibu. Karena yang pertama sekali kita harus menjaga psikologisnya. Karena lansia ini kalau dia sedih atau kita apa hatinya itu, dia akan merasa hibah hati, Bu. Dia mungkin akan langsung menangis, menyendiri. Sampai di sini dulu ya. Di sini aja ya pertemuan materi kita hari ini. Saya sarankan kepada ibu-ibu semua untuk terus mempelajari buku pintarnya di rumah, ya, Bu ya. Jangan buku pintarnya hanya dibawa bolak-balik dari sini ke rumah saja. Setiap pertemuan dibawa lalu dibawa pulang lagi. Jadi harus benar-benar Ibu pelajari. Karena apalagi tentang lansia ini, Ibu. Ini sangat berguna sekali kita memahaminya di rumah. Jadi bisa Ibu terapkan di rumah, Ibu ya. Bilo rapat lihat Pak Adi, Pak. Jadi kita rapatnya itu bulan depan tanggal 12 ya, Ibu ya. Ya, hari Sabtu. Ibu ya, hari Sabtu jam 2. Ya, Pak. Makasih, Pak. Makasih. Jadi Ibu dan jangan lupa juga nanti bawa buku pintarnya kembali, Ibu ya, setelah dipelajari. Yo. Nah, oke, jadi hari ini Ibu terima kasih atas kehadirannya. Yang belum absen disilakan minta absennya kepada ketuanya. Ya, Pak. Oke. Terima kasih atas kehadirannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.